Setan juga percaya Yesus. Loh kok bisa? Gini ya, kamu harus ngerti ini supaya kamu nggak bingung dan hidupmu lebih sukses. Saya kasih buktinya ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayatnya nampar banget. Maksudnya gini, kalau kamu hanya percaya Yesus sebatas pengetahuan kamu aja, maka kamu akan kalah dengan setan. Karena setan udah tahu Yesus sejak dahulu kala. Jadi harus bagaimana? Percayanya kamu harus beda dengan percayanya setan. Kamu harus percaya dengan iman dan iman harus disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya kasih contoh percaya dengan perbuatan iman tuh kayak gini. Setan itu percaya Allah, tapi setan gak bisa bertobat. Makanya kalau kamu percaya Yesus, maka kamu harus bertindak dengan iman, kamu mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kamu, dan kamu bertobat. Karena kalau kamu percaya sama Yesus, tapi kamu nggak takut sama Tuhan, kamu nggak bertobat, maka saya dapat katakan bahwa kamu nggak ada bedanya sama setan. Nggak bakalan sukses hidupmu, pasti masuk neraka. Setan percaya Yesus, tapi dia tidak punya hubungan yang intim dengan Yesus. Makanya kalau kamu percaya Yesus, tetapi kamu tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Yesus, maka kamu akan seperti kamu sendiri loh yang katakan, bukan saya. Kamu akan sama dengan setan. Makanya kalau kamu udah percaya Yesus, rajinlah berdoa dan baca Alkitab, jalin hubungan yang intim supaya kamu gak mirip setan. Tapi semakin hari, kamu akan semakin mirip Tuhan. Penjelasan Yakobus 2 ayat 19. Kitab ini adalah bagian dari surat Yakobus dalam Perjanjian Baru yang menekankan pentingnya iman yang disertai dengan perbuatan. Penjelasan lebih mendalam tentang ayat ini. 1. Konsep monoteisme. Ayat ini dimulai dengan pernyataan bahwa percaya kepada satu Allah adalah hal yang baik. Ini merujuk pada monoteisme, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, yang merupakan ajaran dasar dari iman Kristen dan Yahudi. 2. Kepercayaan setan. Yakobus kemudian menyebutkan bahwa setan-setan juga percaya kepada Tuhan dan mereka gemetar. Ini menekankan bahwa meskipun mereka percaya, kepercayaan mereka tidak membawa keselamatan atau perbuatan baik. Sebaliknya, kepercayaan mereka menyebabkan rasa takut karena mereka tahu kekuasaan dan otoritas Tuhan. 3. Iman dan perbuatan. Yakobus menggunakan contoh ini untuk menunjukkan bahwa iman yang sejati harus dibuktikan dengan tindakan. Hanya percaya kepada Tuhan tidak cukup, iman harus diwujudkan dalam perbuatan nyata yang mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan. 4. Peringatan. Ayat ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang percaya agar tidak merasa puas hanya dengan keyakinan intelektual. Yakobus menegaskan bahwa iman yang tidak menghasilkan tindakan nyata adalah iman yang mati dan tidak berguna, Yakobus 2 ayat 17. 5. Konteks keseluruhan. Dalam konteks keseluruhan pasal 2, Yakobus berargumen melawan gagasan bahwa seseorang dapat diselamatkan hanya melalui iman tanpa perbuatan. Dia menekankan bahwa iman dan perbuatan harus berjalan beriringan. Perbuatan adalah bukti nyata dari iman yang hidup. Yakobus kemudian menyebutkan bahwa setan-setan juga percaya kepada Tuhan dan mereka gemetar. Ini menekankan bahwa meskipun mereka percaya, kepercayaan mereka tidak membawa keselamatan atau perbuatan baik. Sebaliknya, kepercayaan mereka menyebabkan rasa takut karena mereka tahu kekuasaan dan otoritas Tuhan. Penjelasan ini menyampaikan beberapa poin penting mengenai Yakobus 2 ayat 19. 1. Setan-setan juga percaya kepada Tuhan. Yakobus menyatakan bahwa setan-setan percaya akan adanya Tuhan. Ini berarti bahwa pengakuan akan keberadaan Tuhan tidak eksklusif hanya untuk orang-orang percaya, tetapi juga setan-setan yang menentang Tuhan. 2. Kepercayaan mereka tidak membawa keselamatan atau perbuatan baik. Kepercayaan setan-setan ini tidak menyelamatkan mereka atau menghasilkan perbuatan baik. Mereka hanya mengakui fakta keberadaan Tuhan tetapi tidak tunduk atau taat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa sekadar mengetahui dan mengakui kebenaran tentang Tuhan tidak cukup untuk membawa seseorang ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan atau untuk menyelamatkan mereka. 3. Kepercayaan mereka menyebabkan rasa takut. Setan-setan gemetar karena mereka tahu siapa Tuhan sebenarnya, dan mereka menyadari kekuasaan serta otoritasnya. Rasa takut ini adalah hasil dari pengetahuan mereka tentang Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi tanpa ketaatan atau cinta kepadanya. 4. Penekanan pada perbedaan antara iman sejati dan pengakuan intelektual. Yakobus ingin menunjukkan bahwa ada perbedaan besar antara iman sejati yang menghasilkan tindakan dan hanya pengakuan intelektual tentang keberadaan Tuhan.
Iman sejati melibatkan hubungan yang hidup dan dinamis dengan Tuhan yang diwujudkan dalam perbuatan baik, sedangkan pengakuan intelektual saja tidak membawa perubahan dalam hidup seseorang atau hubungan yang benar dengan Tuhan. Dengan demikian, Yakobus 2 ayat 19 menekankan bahwa iman yang sejati harus lebih dari sekadar pengakuan intelektual. Iman harus diwujudkan dalam perbuatan nyata yang mencerminkan kasih, ketaatan, dan pengabdian kepada Tuhan. Tanpa perbuatan, iman tersebut tidak lebih baik dari kepercayaan setan-setan yang hanya menyebabkan mereka gemetar dalam ketakutan. Demikian jawaban kali ini, semoga kita semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Terima kasih sudah mampir di channel ini, sampai berjumpa di video yang lain dan tentunya masih di channel yang sama, dengan topik dan pembahasan yang berbeda. God bless you.